Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Fenomena Triswaka dan Sidan yang menjadi buah bibir viral sejak kemarin, menurut saya mirip-mirip dengan fenomena Idi dan Dr. Terawan, fenomena Ustadz-Ustadz Kadrun, Ustadz-Ustadz ngartis hijrah dengan ulama-ulama besar di Indonesia. Hanya berbeda bidang, berbeda skill, tetapi fenomenanya sama. Fenomena yang semakin kesini semakin marak. Dan terkait dengan dunia artis, ini yang terbaru. Fenomena baru. Kalau dunia ustadz-ustadz hijrah, ustadz kemarin sore yang belum bisa membaca alif bata, tetapi berani mengkritik, berani menghujat ulama besar di tanah air sudah berlangsung cukup lama. Yang dilakukan oleh ustadz-ustadz dari kelompok Cingkrang Salafi Wahabi dan para artis-artis yang hijrah kemarin sore itu. Ini sudah cukup lama. Kemudian fenomena Idi yang berani memencat mantan Menteri Kesehatan, Profesor Dokter senior dipecat oleh Idi belum lama. Artinya level bawah berani mengkoreksi level puncak di dunia kesehatan belum lama. Dan yang paling baru adalah fenomena Triswaka dan Sidan, penyanyi cover berangkat dari pengamen jalanan, tidak punya karya, berani menghajar, berani nabrak, melecehkan penyanyi yang sesungguhnya, musisi yang sesungguhnya. Kangen band Andika itu. Menurut saya tiga dunia yang berbeda, tetapi kasusnya sama gitu ya. Ya nggak tahu. Mungkin inilah fenomena akhir zaman ya, fenomena zaman akhir. Gitu. Tukang berani ngeritik insinyur, gitu. Ulama abal-abal berani ngeritik ulama yang sebenarnya. Penyanyi cover berani mengkritik musisi penyanyi yang sebenarnya gitu ya. Dokter junior berani mengkritik, memecat dokter senior, mantan atasannya, mantan Menteri Kesehatan. Inilah yang sedang kita hadapi hari ini. Triswaka dan Sidan telah meminta maaf atas video parodinya yang dinilai oleh banyak orang merendahkan, melecehkan, menghina penyanyi kenamaan, musisi kangen band Andika. Dan ada satu pelajaran yang mungkin perlu kita petik, khususnya bagi para orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam video permintaan maafnya, Triswaka mengatakan bahwa dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang bisa menyakiti Andika kangen band. Abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek atau Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Ini penting digaris bawah ya. Ini dalam skala besar agar mudah dipahami ya. Orang memukul orang, dia tidak tahu bahwa memukul itu bisa menyakiti orang yang dipukul. Atau dalam skala yang lebih besar lagi, dia membunuh orang, tapi tidak tahu bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang salah.
Membunuh itu perbuatan yang dosa, bisa menyakiti orang lain. Ya, biar mudah dipahami, khususnya bagi Triswaka sendiri. Yang pertama bagi Triswaka sendiri. Saya memaklumi, Anda anak kemarin sore, mohon maaf artinya dalam konteks kedewasaan. Anda dibesarkan oleh YouTube, Anda dibesarkan karena kemampuan vokal Anda, suara Anda memang bagus ya, saya akui, dan saya kira diakui oleh orang lain. Tetapi secara mental, secara ilmu, pengetahuan, wawasan, attitude, Anda belum matang, Anda belum bisa, sehingga belum bisa membedakan, belum bisa mengetahui mana perbuatan yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa menyakiti orang lain, mana yang tidak. Ini fenomena ini sangat-sangat berbahaya. Tidak hanya di dunia musik seperti yang dialami oleh Triswaka, tapi pada dunia-dunia yang lain. Orang yang belum saatnya, orang yang belum memiliki bekal cukup, dilepas bepergian di padang pasir hamparan luas. Di sana banyak harimau, banyak kadrun dan lain sebagainya. Sama dengan kasusnya kemarin itu trading hoax ya, trading bohongan yang beberapa pelakunya sudah ditangkap oleh polisi. Robot trading itu, Indra Ken dan lain sebagainya. Ini sama, ini anak-anak kemarin sore, anak-anak bau kencur yang kemudian tiba-tiba memiliki uang yang begitu besar. Sehingga kemudian perilakunya disetir, dikendalikan oleh akal pikiran anak-anaknya dengan membawa uang yang sangat besar. Ini sama-sama mirip-mirip menurut saya. Harta berlebih, sesuatu yang banyak, dipuja. Sementara mereka belum bisa membedakan, belum bisa menapakkan kaki dengan benar di atas hidup dan kehidupan ini. Inilah pentingnya pendidikan. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Wawasan yang luas, inilah yang akan menjadi daya kontrol seseorang. Walaupun pengetahuan yang luas, pendidikan, wawasan, tidak selamanya dicapai dengan sekolah-sekolah formal, gelar-gelar akademik. Ini tidak hanya terjadi pada Triswaka dan Indra Ken atau yang lain, tetapi pada semua orang. Semua orang, semua ABG, anak-anak kemarin sore, yang belum cukup umur dalam tanda petik, belum cukup dewasa, belum cukup pengetahuan, tiba-tiba memikul, memanggul uang dengan jumlah yang besar, pasti akan terkejut dan oleng. Karena tidak tahu bagaimana cara mengendalikan. Bukan persoalan mengendalikan uangnya mau buat apa, tapi mengendalikan hidupnya. Bagaimana seharusnya dengan uang yang dimilikinya itu. Akhirnya seperti yang terjadi pada Triswaka. Dia tidak sadar, tidak tahu bahwa perbuatannya bisa menyakiti Andika Kanganpe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.